Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosi Y di channel Dongeng Politik ini. Hari ini gua pengen ngebahas masalah apa ya? Jadi sih gua lihat berita gitu kan. Gaji 7 staf khusus milenial Presiden Jokowi gitu. Gua tertarik ngebahas masalah gaji ini gitu ya, bro. Apa sih namanya ya, maksudnya bukan iri gitu, bukan gitu. Tapi gua tertarik ngebahas masalah latar belakang daripada 7 staf khusus kepresidenan milenial ini kan. Jadi ternyata orang tua daripada 7 staf khusus milenial ini gitu kan, itu bukan orang sembarangan bro gitu, bukan orang tuanya itu bukan kelas ecek-ecek lah gitu kan, malah pengusaha ternama gitu kan di Indonesia ini gitu. Ya contohnya satu aja gitu kan, Putri Tanjung kan, dia kan salah satu anggota daripada 7 staf khusus milenial itu kan. Dia kan putri dari seorang Bapak Chairul Tanjung kan. Dari gua kecil itu Bapak Chairul Tanjung itu kan emang sudah jadi pengusaha gitu dari gua kecil tuh gitu. Jadi yang membuat gue tertarik adalah gajinya itu juga gitu kan. Gajinya yang mencapai 51 juta bro gitu. Jadi gue bayangin gitu ya, kalau gue misalnya dapat gaji segitu, waduh nampak gitu. Terus porsi kerja juga gitu kan, dia nggak full time, tadi gue baca di berita gitu kan. Nah terus ada beberapa berita yang gue baca juga gitu kan, menurut pengamat itu selain nanti dia kerjanya untuk memberi masukan kan kepada Presiden Jokowi gitu, juga teman diskusi gitu kan, teman ngobrol gitu. Jadi lu bayangin gitu kan, teman diskusi presiden gitu gajinya 51 juta gitu. Kalau lo iya kan. Terus di berita yang sama gitu kan, Pak Muldoko bilang katanya itu milenial itu kan, milenial staf kepresidenan itu, dia nanti akan menjadi jembatan atau menjadi perantara gitu kan untuk milenial iya kan. Contohnya gua misalkan, lulus semua mungkin, jadi dia jadi semacam jembatan atau jadi semacam perantara untuk menyeberangi milenial ke dalam istana gitu. Gua nggak tahu milenial didatang ke istana mau ngapain gitu kan, nggak tahu juga. Tapi sebenarnya lebih daripada itu gitu bro. Gue pengen ngebahas sebenarnya lebih daripada itu gitu kan. Selama ini iya kan, yang dipamerkan adalah besaran gaji, iya kan. Kemarin gua di berita lihat gaji BUMN gitu kan, kalau Pak Ahok jadi masuk. Terus gaji kalau jadi bos Pertamina berapa gitu. Akhirnya kita gitu kan disuguhkan berita semacam itu, iya kan. Berita gaji, iya kan, besaran gajinya segede gini gitu, besaran gajinya sekian juta gitu kan. Tapi kerjanya itu belum terbukti, bahkan gua nggak pernah tahu gitu kan kerjanya ini staf presiden ini apa kan gitu. Ya mungkin gue sebatas tukang ojek gitu ya, mungkin lu yang nonton mungkin pada pinter-pinter gitu kan, pada hebat gitu kan, pendidikan lu pada tinggi gitu. Tapi gue cuma mau kasih masukan gitu kan, menurut cara pandang penglihatan gua gitu kan, di sekeliling gua gitu kan. Jadi sebetulnya kalau gua sih ya bagus gitu kan, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya staf presiden yang umurnya anak muda ini kan gitu kan, itu bisa memajukan warga negara gitu kan, untuk menuju ke keadaan yang lebih baik gitu kan, khususnya di kalangan milenial seperti gua gitu. Itu harus benar-benar mengentaskan gitu loh, mengentaskan kemiskinan, kebodohan gitu kan, ketertinggalan gitu kan. Kan sekarang misalkan kalau kita bicara masalah
teknologi, iya kan, presiden misalkan 7 staf milenial itu gitu kan berinovasi tentang teknologi gitu kan. Kalau lu semua gua gitu kan masih bisa melihat kerja pemerintah melalui handphone, channel YouTube gitu kan. Tapi saudara-saudara kita gitu yang ada jauh di pelosok-pelosok desa bahkan gunung gitu loh. Jangankan dia untuk melihat berita di smartphone gitu kan. Listrik aja dia nggak punya kan gitu. Kan itu harus kita lihat tuh ke belakang gitu. Ya. Gua bicara begini gitu kan karena sering sekali gue baca gitu kan di berita-berita smartphone gitu dari sumber berita yang tidak terlalu terkenal gitu kan mengekspos itu yang bahkan di TV nggak gue lihat gitu loh, headline-nya nggak pernah gue lihat di TV gitu kan tentang desa-desa tertinggal gitu kan. Jangankan dia melihat berita gitu kan di TV, listriknya pun belum teraliri gitu. Jadi ya apa sih harapan gue ya mudah-mudahan ini staf presiden milenial ini gitu kan mampu merekrut orang-orang yang bukan hanya yang bukan hanya satu kelas lah gitu kan seperti mereka gitu kan, tapi harus mampu merekrut atau mengentaskan milenial yang benar-benar ada di bawah gitu kan, milenial yang belum tersentuh teknologi, milenial yang belum tersentuh modern gitu kan istilahnya kan, kemodernan zaman gitu loh, intuisi modern gitu kan. Nah jadi harus benar-benar itu gitu, jangan hanya sekedar ya dari milenial ini ya kan disebut satu kasta gitu loh, jangan gitu. Yang mudah-mudahan milenial ini mampu untuk mengentaskan milenial yang tertinggal gitu kan, yang jauh gitu, yang di pelosok gitu. Yaudah bro, hanya itu yang ingin gue sampaikan gitu kan. Jadi kalau ada kesalahan kata gue mungkin kan ya mohon dimaklumi ya, karena gue hanya sebatas tukang ojek gitu kan. Gue menyampaikan apa yang gue sampaikan gitu kan dari berita-berita yang ada gitu. Jadi bro, dah.